Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahyuni dengan NIM F10512211037. Di sini saya akan menjelaskan uji yang akan saya lakukan, yaitu dengan judul skripsi pengaruh model pembelajaran problem based learning dan direct instruction terhadap keterampilan proses sains siswa yang ditinjau dari self-evaluasi. Dari skripsi yang saya gunakan memiliki rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan keterampilan proses sains antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran problem based learning dan direct instruction. Kedua, apakah terdapat perbedaan keterampilan proses sains antara siswa yang memiliki self-evaluasi tinggi dan rendah. Tiga, apakah ada interaksi antara model pembelajaran problem based learning dan direct instruction dan tingkat self-evaluasi terhadap keterampilan proses sains siswa. Selanjutnya, hipotesis. Pada skripsi ini memiliki hipotesis HA, yaitu terdapat perbedaan keterampilan proses sains antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran problem based learning dan direct instruction. Kedua, terdapat perbedaan keterampilan proses sains antara siswa dengan self-evaluasi tinggi dan rendah. Tiga, terdapat interaksi antara model pembelajaran dan self-evaluasi terhadap keterampilan proses sains siswa. H0, tidak terdapat perbedaan keterampilan proses sains antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran problem based learning dan direct instruction. Selanjutnya, tidak terdapat perbedaan keterampilan proses sains antara siswa dengan self-evaluasi tinggi dan rendah. Kemudian, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan self-evaluasi terhadap keterampilan proses sains siswa. Kemudian, sampel yang digunakan dari pengujian ini yaitu terdiri dari 34 siswa yang diajar dengan model problem based learning dan 32 siswa yang diajar dengan model direct instruction. Masing-masing dikelompokkan berdasarkan tingkat self-evaluasi. Yang akan saya lakukan pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah data yang dikumpulkan berdistribusi normal. Ini penting karena banyak metode statistik seperti ANOVA mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menguji distribusi data untuk melihat apakah data tersebut mengikuti distribusi normal. Jika hasil uji menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, maka nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka analisis statistik parametrik dapat diterapkan dengan valid. Kemudian, uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk memastikan variansi antara kelompok yang dibandingkan adalah serupa atau homogen. Asumsi homogenitas varian penting dalam analisis ANOVA karena ANOVA mengasumsikan bahwa varian antar kelompok yang diuji adalah seragam. Uji homogenitas ini memastikan bahwa data dari berbagai kelompok memiliki penyebaran yang serupa. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, berarti varian antar kelompok dianggap homogen, dan uji ANOVA dapat dilanjutkan. Uji statistik yang akan saya gunakan di sini yaitu menggunakan uji two-way ANOVA. Uji two-way ANOVA digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji ini berguna ketika ada lebih dari satu faktor yang mempengaruhi variabel yang diuji dan dapat mengidentifikasi apakah masing-masing faktor memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Selain itu, uji ini juga dapat menguji apakah ada interaksi antara kedua faktor tersebut yang mempengaruhi hasil. Jika nilai signifikansi untuk faktor-faktor yang diuji lebih kecil dari 0,05, maka faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebelum melakukan uji statistik, masukkan terlebih dahulu sampel data yang akan digunakan ke dalam Excel agar mempermudah untuk mengcopy pada saat menggunakan SPSS. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu buka aplikasi SPSS, klik variable view. Pada variable view ini, pada tabel name diisikan nilai, model, dan ketingkatan. Setelah itu, pada label ini kita akan mengisi nilai keterampilan, model pembelajaran, dan pada tingkatan ini diisi tingkat kemampuan. Pada desimal ini kita ubah menjadi 0. Kemudian kita kembali ke tabel view. Pada tabel view ini kita beri kode. Untuk kode yang pertama yaitu kita menggunakan 2 sebagai labelnya diisi model PBL. Yang selanjutnya kode 3 itu sebagai model DI. Lalu kita klik add dan OK. Selanjutnya pada tabel view yaitu tingkatan kita isi dengan kode yang sama seperti tadi yaitu 2 dengan label tingkatan tinggi. Terus kita add. Selanjutnya kode 3 dengan label rendah. Kemudian kita add dan OK. Pada tabel measure ini, tabel yang pertama kita klik cell, tabel kedua kita isi nominal, dan tabel ketiga kita isi ordinal. Untuk tabel type ini, yang kedua ini kita akan mengganti dengan string. Tingkatan juga sama, kita ganti dengan string. Kemudian kita kembali ke data view. Setelah itu kembali ke Excel. Kemudian copy nilai keterampilan dari 2 model, masukkan ke SPSS, kemudian copy model dan copy tingkatan salin ke dalam SPSS.
Selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas. Tekan Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Masukkan nilai keterampilan pada tabel Dependent List, model pembelajaran ke Faktor List, kemudian tekan Plot, klik Normality Plot, Continue. Setelah itu klik OK. Maka hasil uji normalitas akan keluar. Setelah dilakukan uji normalitas, di sini dapat kita lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov, yaitu nilai keterampilan model pembelajaran Direct Interaction, nilai signifikan yaitu 0,52, dan nilai keterampilan PBL yaitu 0,64, yang menunjukkan hasil uji ini berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Mengapa kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov? Karena sampel data yang kita ujikan yaitu berjumlah lebih dari 50 sampel, sehingga menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Untuk melakukan uji two-way ANOVA, maka ini sekaligus melakukan uji homogenitas varian di mana hasilnya bersamaan dengan uji two-way ANOVA. Setelah dilakukan uji normalitas, di sini dapat kita lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov, yaitu nilai keterampilan model pembelajaran Direct Interaction, nilai signifikan yaitu 0,52, dan nilai keterampilan PBL yaitu 0,64, yang menunjukkan hasil uji ini berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Mengapa kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov? Karena sampel data yang kita ujikan yaitu berjumlah lebih dari 50 sampel, sehingga menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Untuk melakukan uji two-way ANOVA, maka ini sekaligus melakukan uji homogenitas varian di mana hasilnya bersamaan dengan uji two-way ANOVA. Selanjutnya saya akan melakukan uji two-way ANOVA. Pertama klik Analyze, kemudian pada General Linear Model klik Univariate. Setelah itu pindahkan tabel yang ada di sini ke pertama nilai keterampilan, pindahkan ke dependent variable, kemudian model pembelajaran di fixed factor. Setelah itu tingkat keterampilan pindahkan ke random factor. Klik model, klik custom. Setelah itu pindahkan keduanya ke tabel yang sebelah. Pertama pindahkan model, kemudian pindahkan tingkat, lalu klik continue. Selanjutnya tekan option. Setelah itu pindahkan ketiga ini di display main. Pertama kita pindahkan, kemudian model, kemudian tingkatan, lalu pilih homogeneity test untuk melakukan homogenitas varian, lalu klik continue.
Setelah itu klik OK, maka hasil uji two-way ANOVA akan keluar. Setelah dilakukan uji homogenitas varian, nilai signifikan diperoleh 4,28 yang artinya sampel berdistribusi homogenitas. Pada hasil uji menggunakan two-way ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keterampilan proses sains yang signifikan antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran PBL dan siswa yang belajar dengan model pembelajaran direct interaction. Semua faktor, yaitu model dan tingkat, memiliki p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap nilai keterampilan, sehingga terdapat perbedaan keterampilan proses sains yang signifikan antara siswa yang menggunakan model pembelajaran PBL dan siswa yang menggunakan model pembelajaran direct interaction.